Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syafa Nur Maulidiah, NIM 20 10 30 10 17. Di sini saya akan melakukan praktikum dengan judul Teknik Metode pada PNF atau Proprioceptive Neuromuscular Facilitation. Pengertian PNF yaitu merupakan reseptor penerima rangsangan di dalam tendon atau sendi. Neuromuskuler juga merupakan otot dan saraf yang menginervasinya. PNF juga itu akan memberikan rangsangan sehingga akan timbul reaksi-reaksi atau stimulasi yang sesuai dengan jenis rangsangannya, di mana teknik PNF ini bertujuan untuk memperbaiki kemampuan fungsionalnya. Selanjutnya yaitu terdapat prinsip-prinsip dasar PNF. Yang pertama yaitu ada 9. Yaitu yang pertama ada ada tahanan optimal, di mana tahanan optimal ini fisioterapis akan memberikan tahanan kepada pasien dan pasien juga akan menahan. Dan fisioterapis tersebut akan memberikan tahanan dikit demi sedikit sampai batas optimal. Lalu fisioterapis akan mengurangi tahanan tersebut dikit demi sedikit sampai akhir gerakan. Selanjutnya yaitu prinsip dasar selanjutnya itu ada kontak manual, di mana kontak manual ini merupakan tangan pasien menyentuh tangan fisioterapis menyentuh tangan pasien yang akan menimbulkan rangsangan, di mana dengan fasilitator kulit tersebut pasien harus mengerti secara sadar tentang derajat dan sifat dari kontraksi otot tersebut. Lalu selanjutnya yaitu prinsip dasar selanjutnya yaitu ada stimulasi verbal, di mana itu merupakan aba-aba fisioterapis. Lalu prinsip dasar selanjutnya yaitu ada visual feedback, di mana visual feedback ini merupakan respon balik dari pasien pada saat fisioterapis memberikan tahanan. Fisioterapis harus melihat raut wajah pasien. Apabila dia mengerutkan dahi, itu artinya pasien mengalami rasa nyeri. Lalu yang selanjutnya yaitu ada body position, di mana body position ini terapis memberikan tahanan saat sedang menggerakkan pasien. Terapis juga harus memikirkan gerak arah tubuh pasien pada saat memberikan tahanan dan menggunakan lengannya yang lurus dengan menggunakan berat badan optimal. Jadi di mana body position ini fisioterapis memberikan tahanannya dengan berat badan. Lalu selanjutnya itu ada traksi dan aproksimasi. Traksi dan aproksimasi ini dalam arti kata lain yaitu di mana pada saat fisioterapis memegang tangan pasien, di mana terapis ini harus memberikan tarikan atau penekanan pada tangan pasien. Selanjutnya itu ada iradiasi, di mana iradiasi ini memaksimalkan fungsi saraf tanpa melepas sentuhan. Lalu selanjutnya itu ada reinforcement, di mana reinforcement ini merupakan penguatan ulang atau gerakan yang diulang secara terus menerus. Lalu selanjutnya yaitu yang terakhir, yang ke-9, itu ada pola gerak, di mana pola gerak ini fisioterapis menggerakkan tangan pasien dilakukan secara berulang kali.
Lalu selanjutnya yaitu ada teknik metode PNF, di mana terbagi menjadi dua, yaitu ada inhibasi dan fasilitasi. Tujuan teknik metode PNF ini di mana akan meningkatkan kekuatan kontraksi otot, menaikkan tingkat relaksasi, menurunkan nyeri, memperbaiki koordinasi, dan juga sebagai pengantar dan pembuka gerakan. Ikut contoh prinsip dasar pada PNF. Yang pertama yaitu positioning atau stabilization, di mana pasien itu gerak aktif. Tangan kiri berada di atas perut dan kaki ditekuk, dan pasien juga dimiringkan. Lalu pasien diberikan tahanan ke depan dan ke belakang. Durasinya yaitu bisa sampai 5 kali hitungan. Pada tahanan belakang dan tahanan depan. Lalu pada posisi duduk, jangan lupa kaki pasien untuk diturunkan terlebih dahulu dan kita angkat badan pasien sampai duduk, dan tangan pasien untuk mengunci agar bisa menjaga keseimbangannya. Lalu jangan lupa kita kasih tes keseimbangan kanan kiri, dan juga kita memberi tahanan kepada pasien untuk bagian depan dan tahanan bagian belakang. Durasi bisa sampai 5 kali. Dan jangan lupa untuk diberikan tahanan pada bagian kanan dan juga tahanan pada bagian kiri. Dan itu dilakukan 5 kali hitungan. Lalu selanjutnya yaitu pasien dalam keadaan duduk dan untuk berdiri. Tangan pasien kita taruh di pundak terapis dan terapis membantu mengangkat. Lalu jangan lupa untuk kaki pasien itu menapak dengan kuat dan kita berikan keseimbangan. Lalu kita berikan tahanan untuk bagian depan dan kita berikan tahanan pula untuk bagian belakang. Durasinya bisa sampai 5 kali. Selanjutnya itu pada saat berjalan, tangan fisioterapi berada di panggul pasien untuk menjaga keseimbangannya dan menginstruksikan untuk jalan kanan dan kiri. Pada untuk tahanan optimal ini, tangan pasien menyilang ke atas. Untuk kontak manual ini, tangan fisioterapi memegang tangan pasien jangan sampai terlepas dari tangan pasien. Pada teknik ini, fisioterapis memberikan aba-aba kepada pasien. Ikuti instruksi saya ya, Bu. Visual feedback ini kita melihat wajah pasien saat gerakan tahanan. Apabila terlihat dahinya mengkerut, maka itu terjadi nyeri pada pasien. Body position ini di mana tangan fisioterapi mengunci tangan pasien pada saat memberikan tahanan. Pada iradiasi ini di mana fisioterapi memaksimalkan fungsi saraf tanpa melepas sentuhan dari gerakan tersebut. Pada reinforcement ini di mana pola gerak yang menyilang itu dilakukan secara berulang kali. Pada pola gerak ini di mana tangan pasien memfleksikan atau menyilang ke atas dan mengekstensikan ke bawah.